Salah satu tandanya orang itu ikhlas, dia udah istiqomah aja dalam kebaikan. Mau ada orang muji ataupun enggak, mau ada orang senang sama dia ataupun enggak, dia udah lurus aja udah. Kenapa? Karena yang dia harapkan adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal izadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Man ata'a Allah wa rasulahu falahul jannah wa man asahu falahun nar. Hukiya anna rajulan min bani Israel abadallaha ta'ala 70 sanah. فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة. فلما بلغه قال العابد نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال إلهي أنت أعلم بما قال. فقال الله تعالى إذن هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه. اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. Dikatakan man ata Allah ta'ala, man ata Allah wa rasulahu falahul jannah. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah surga. Wa man asahu, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, falahun nar, maka baginya adalah neraka. Hukiya, diceritakan anna rajulan, bahwasanya ada seseorang min bani Israel, dari bani Israel, abadallah ta'ala 70 sanah, beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala ayajluahu 'alal malaika, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan hamba ini kepada malaikatnya, kepada para malaikatnya. Fa'arsalallahu ilaihi malakan, maka Allah mengutus kepada hamba tersebut satu malaikat, yukhbiruhu, yang mengabarkan kepada hamba tersebut, annahu ma'atilkal ibadah, bahwasanya hamba tersebut dengan ibadahnya itu la yaliqu bihi dukhulul jannah, dia tidak pantas untuk masuk surga. Falamma balaghahu, maka ketika itu sampai kepada hamba tersebut, dia ibadah selama 70 tahun, tapi dengan ibadahnya dia nggak bisa masuk surga, nggak pantas buat masuk surga. Faqala al-abid, maka seorang hamba ini mengatakan, nahnu khuliqna lil ibadah,
kami memang diciptakan untuk beribadah. Nanti terserah mau dimasukin surga atau neraka, cuman tugas kami adalah untuk beribadah. Fayan bagilana an na'budah, maka memang sepantasnya lah kami ini untuk beribadah kepada Allah. Falam maraja al malak, maka ketika malaikat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu mengatakan, ilahi, Tuhanku, anta a'lamu bima qala, engkau maha mengetahui apa yang dikatakan oleh hambamu. Faqala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina, kalau begitu memang dia tidak berpaling dari ibadah kepada kita, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu ma'al karam, kami, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, la nu'rid anhu, kami, Allah Subhanahu wa taala juga tidak berpaling dari hamba tersebut. Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahu, bahwasanya aku telah mengampuni dosa dia. Insyaallah. Ini ada perkataan Imam Ghazali dan juga ada cerita. Kata Imam Ghazali, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia masuk ke dalam surga, dan siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Biasanya seperti itu, ya. Dan memang seperti itu, orang yang taat kepada Allah nanti insya Allah dia bakalan masuk ke dalam surga, tapi yang maksiat bakalan masuk ke dalam neraka. Nah, ini ada satu cerita, ada seseorang dari Bani Israel, dia ibadah selama 70 tahun. Selama 70 tahun ibadah ini, memang Allah tahu hambanya ini ibadahnya ikhlas. Ya. Ini kan yang sulit buat kita tuh ibadah istiqomah apa enggak tuh ikhlasnya. Kadang kita hadir majelis taklim ada yang niat-niat yang lain, ya, karena mungkin nggak enak, nggak enaknya masih ini nih mau ibadah begini karena, tapi pas lagi nggak ada dia, udah dah, kita akhirnya nggak ibadah, kita akhirnya nggak hadir majelis taklim. Nah, ini seorang hamba ini memang ibadahnya ikhlas karena Allah. Jadi salah satu tandanya orang itu ikhlas, dia udah istiqomah aja dalam kebaikan. Mau ada orang muji ataupun enggak, mau ada orang senang sama dia ataupun enggak, dia udah lurus aja udah. Kenapa? Karena yang dia harapkan adalah Allah. Kayak hamba ini. Hamba ini dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun, niatnya udah ikhlas karena Allah. Dan Allah mau tampakin kepada para malaikatnya, nih hamba saya nih, dia ibadahnya benar-benar ikhlas. Gimana ditampakinnya? Coba dah, diuji sama Allah. Dikirim satu malaikat kepada hamba ini, bilang sama dia, kepada hamba ini, ya, wahai fulan, kamu walaupun ibadah kamu banyak, tapi kamu ntar di akhirat gak masuk surga. Kira-kira kita kalau digituin tuh, kita lagi ibadah, terus ada bisikan, ya, ada malaikat menyerupai manusia misalkan, ente ibadah banyak, cuma udah nggak usah ibadah, soalnya ntar ente di akhirat gak bakalan masuk surga, masuk neraka ente. Misalkan begitu ya. Nah, kira-kira tuh kita masih istiqomah dalam ibadah apa enggak? Kalau imannya lemah, ya udah dah, kalau begitu nggak usah ibadah dah, sekalian aja maksiat, ya, ntar juga di akhirat masuk neraka juga, mendingan puas-puasin aja di sini, ya. Tapi kalau hamba ini enggak, dikabarin begitu, jawabannya luar biasa, masya Allah. Kata hamba ini, nahnu khuliqna lil ibadah, fayan bagi lana an na'budah. Terserah katanya. Nanti Allah memasukin saya ke dalam surga atau neraka, terserah. Yang penting tugas saya di dunia ini adalah buat ibadah.
Nahnu khuliqna lil ibadah. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak apa kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi memang kata hamba ini tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, dan ibadah kita hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ibadah kita bukan karena buat terkenal, ibadah kita bukan buat dipuji orang, ibadah kita bukan buat dibilang oh ini orang masya Allah. Ibadah apa aja, mau sholat, mau hadir majlis taklim, mau zikir, mau berbuat baik yang lain, sama begitu ya. Kalau udah niat kita karena Allah, udah insya Allah kita bakalan istiqomah ya. Jadi nggak ada alasan gitu pas lagi kita mau hadir majlis taklim, tumben hadir majlis taklim, besokannya kagak lagi. Nah, berarti hadir majlis taklimnya bukan karena Allah. Tumben sholat, biasanya kagak, pasti nih lagi ada maunya nih, iya pasti nih lagi susah nih dia nih. Kalau susah aja sholat dah, kalau susah aja hadir majlis taklim dah. Besokannya kagak hadir lagi, berarti dia ibadahnya bukan karena Allah. Kalau orang ibadahnya karena Allah, nggak ngurusin orang mau ngomong apa ya, mau ngomong apa, tetap aja nih ibadah. Kayak hamba ini nih, dibilangin sama malaikat ya, ente ibadah nggak bakalan masuk surga, percuma. Tapi kata hamba ini, terserah, aneh pokoknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Nanti mau diapain sama Allah terserah. Udah istiqomah di ibadah. Maka malaikat ini balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini bilang, ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang dikatakan oleh hambamu. Maka kata Allah, tuh lihat hambaku, walaupun udah digituin tuh, dia nggak berpaling dariku. Dia memang cinta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga ada tanda-tandanya orang cinta kepada Allah itu seperti apa. Mau diapain aja itu ya, dia nggak berpaling kepadaku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ini adalah, aku ini adalah yang maha dermawan. Kalau hambaku nggak berpaling, maka aku juga nggak bakalan berpaling dari hamba ya. Kalau kita nggak pernah berpaling dari Allah, kita nggak pernah jauh dari Allah, maka Allah nggak pernah jauh dari kita. Jangan pernah ngerasa, duh Allah jauh nih dari aneh nih. Bukan Allah yang jauh dari kita, tapi kita yang jauh dari Allah. Ya, ini kayaknya nggak disayang sama Allah nih. Allah kayaknya benci sama kita. Bukan Allah yang benci sama kita, tapi kita yang jauh dari Allah. Ya, bahkan di dalam hadis qudsi itu dikatakan, kalau ada seorang hamba yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada dia selangkah. Ini ibarat aja ya. Kalau ada orang yang mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah mendekat kepada dia dengan berlari. Ini ibaratnya, artinya tuh Allah memang pengen selalu dekat kepada hambanya, cuman hambanya aja yang selalu pengen jauh dari Allah. Nah, kata Allah, kami ini yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, nggak pernah akan berpaling dari hambaku. Sebab itu, karena keikhlasan ibadahnya dia ya, keikhlasan ibadah seorang hamba ini, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, isyhadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni hamba tersebut ya. Karena keikhlasannya, maka Allah Subhanahu wa taala ampunin seorang hamba tadi ya. Paling gampangnya berarti ikhlas itu udah kita beribadah semua karena Allah, nggak usah ribet sama yang lain. Aneh kalau lagi sholat diomongin nih begini, bodoh amat dah, masa bodoh ya. Aneh kalau lagi sholat banyak orang
apa namanya, yang nggak senang sama aneh, terserah ya, yang penting kita beribadah kepada Allah. Jangan kayak tadi, kita kalau lagi susah aja masjid mulu ya, sholat duha, pas udah lagi seneng udah dah hilang dah ya, akhirnya lupa. Nah, kalau masalah itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam, wahai anak ibnu Adam, inni anar razzaq, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah aku ini Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha pemberi rezeki ya. Wa antal marzuq, engkau adalah hamba yang aku beri rezeki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tahu aku akan memberikan rezeki kamu. Kita yakin gak nih rezeki kita bakalan dikasih sama Allah? Yakin ya? Maka kalau udah yakin rezeki itu akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fala tatruk taati bisababir rizki, maka kamu jangan meninggalkan taat kepadaku karena sebab rezeki ya. Rezeki kita seret, kita ibadah, rezekinya banyak, kita lupa. Atau sebaliknya, rezeki kita seret, udah dah males aneh ibadah deh, nyari duit dulu dah, nyari rezeki yang banyak, nggak usah sholat dulu ya, akhirnya ibadah sama Allahnya ditinggalin. Berarti ini tatruk ta'ah, meninggalkan taat karena sebab rezeki. Apa balasannya? Fa innaka in tatruka ta'ati bisababi rizqika aujabtu 'alaika uqubati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu meninggalkan taat kepadaku karena sebab rezeki, maka pantas bagimu adalah siksaanku. Ya. Sekarang kan nasallallahu al-afiyah, cobaan kita memang kebanyakan kan dari situ ya. Ngapain itu sholat mulu, nggak kaya-kaya. Iya, sholat mulu. Emang apa namanya, kekayaan dari sholat? Hadir madin ta'lim mulu. Ngapain lu ta'lim, gak dapat apa-apaan? Mendingan kerja. Berarti dia ninggalin taat kepada Allah karena sebab rezeki. Padahal dikatakan tuh apa namanya, rezeki yang ada sama kita ya, itu memang itu kan dari Allah dan memang udah ditanggung rezeki kita. Bahkan kata Imam Ghazali, seandainya tuh yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan urusan dunia tapi urusan akhirat, maka kami akan mengejar dunia ya, kata orang-orang soleh. Seandainya aja yang ditanggung oleh Allah itu adalah urusan akhirat, artinya Allah udah jamin nanti nih kita di akhirat bakalan masuk surga, udah dijamin misalkan, maka udah kita hidup dunia nggak usah mikirin akhirat, kita kejar aja dunia, banyakin harta ada, jadi orang yang paling terkaya di dunia. Tapi sayangnya kebalikan, sekarang yang ditanggung oleh Allah dunia apa akhirat? Dunia, iya kan? Yang ditanggung sama Allah ini adalah rezeki kita yang ada di dunia. Apa tanggungannya? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di dunia ini kecuali rezekinya udah ditanggung oleh Allah. Berarti seharusnya kata orang-orang soleh, kita nggak usah pusing dengan ini katanya. Kita nggak usah sibuk, nggak usah terlalu bagaimana dengan masalah rezeki. Dan Allah ini juga ada bilang, wa anta ta'lamu anni ufika rizqak, dan kamu tahu, kamu yakin bahwasanya Allah bakalan kasih itu rezeki. Bahkan ada perkataan, kalau malaikat maut aja, malaikat Israel aja tahu di mana kita ya,
Kapan dicabut nyawa kita kan malaikat Israel tahu, nggak bakalan meleset itu kan. Iya kan? Misalkan ya, apa itu di dalam Al-Quran kan dikatakan innal mautal ladzi apa? Sesungguhnya, yang dalam terjemahannya itu, sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian tersebut, sesungguhnya malaikat maut itu bakalan datang dimanapun kita berada. Ya, haitsu ma kuntum, dimanapun kita berada nih, kalau memang udah ditentuin ya nih seorang hamba bakalan mati di sini jam segini, menit segini, detik segini, itu nggak bakalan lewat. Ya, nggak bakalan lewat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau seandainya udah datang nih ajal, nggak bakalan diundurin walaupun sedetik, dan juga nggak bakalan dimajuin walaupun sedetik. Malaikat maut aja tahu kapan kita ada di mana. Kalau udah waktunya pasti dicabut. Masa iya malaikat rezeki nggak tahu? Ya. Jadi malaikat maut tahu kapan kita meninggal, malaikat rezeki juga tahu kapan kita bakalan dapat rezeki itu. Kata Habib Abdullah Haddad, qaddamin ta'ala birizqil qawam, Allah udah jamin rezekinya manusia. Ya, kalau udah tahu di jaminan Allah Subhanahu wa taala begitu, fashtagil bi rabbik. Ya, kalau udah begitu tahu, udah mendingan sibukin aja diri kita ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai dengan sebab rezeki kita tinggalin taat kepada Allah, kita tinggalin ibadah kepada Allah. Berarti kita ngejar yang udah dijamin, cuman lupa sama yang belum dijamin. Makanya kata orang-orang soleh, ya Allah, seandainya aja kalau yang dijamin itu masalah akhirat, ya jamin dah, Allah menjamin semua hamba-hambanya bakalan masuk ke dalam surga. Iya, memang ada jaminan, kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakalan masuk surga. Tapi ada ilahnya, ada pengecualiannya. Ilah man aba, kecuali orang yang nggak mau masuk surga. Siapa yang nggak mau masuk surga? Tadi, man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, dia masuk surga. Dan orang yang maksiat kepada Rasulullah, kepada Allah, dia bakalan masuk neraka. Berarti dia kagak mau. Ya. Yang dijamin sekarang cuman yang di dunia, di akhirat kita kagak jamin. Makanya orang-orang soleh yang dikejar sama beliau adalah urusan akhirat. Beliau kagak sibuk sama urusan dunia. Beliau sibuk sama yang belum dijamin. Nanti gimana aneh di akhiratnya? Kalau rezeki mau udah dijamin, lapar-lapar sedikit nggak apa-apa ya, telat-telat sedikit kalau menurut kita sebenarnya nggak telat. Rezeki kita sebenarnya itu nggak telat, cuman kitanya yang pengen keburu-buru. Ya Allah, seandainya aja punya ini nih, aduh enak banget, keburu-buru. Sebenarnya nggak telat, cuman kitanya yang pengen. Innal insana ajula, khuliqal insanu ajula. Apa namanya? Dalam artinya, terjemahannya, manusia itu memang diciptakan dengan sifat yang terburu-buru. Kalau punya ini enak kali ya, padahal kalau kata Allah belum bagus. Ya. Nah, artinya kata orang dikatakan, kalau kita memang tahu dunia kita udah dijamin kepada Allah, oleh Allah, maka sepantasnya lah kita, ya, jangan sampai keduniaan itu bukan berarti kita nggak boleh nyari rezeki, bahkan diperintahkan nyari rezeki, ya, tapi jangan membuat sebab itu kita tinggalkan taat kepada Allah. Ya, cari rezekinya yang halal, jangan sampai kita ninggalin sholat, jangan sampai kita lalai ibadah. Nah, dengan itu rezeki kita bakalan jadi rezeki yang berkah. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kalau kamu meninggalkan taat kepadaku karena sebab rezeki,
lagi seret nih rezeki, lagi susah hidupnya, malah nambah jauh kepada Allah, udah nanti Allah bakalan ada siksanya. Ya, jangan sampai, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keyakinan, ya, diberikan keyakinan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki kita ini udah dijamin sama Allah, ya, dan kita jangan sampai dengan sebab rezeki itu kita malah lupa kepada Allah. Ya, kita malah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, celaka dua kali datang. Udah di sini entar kita susah, di akhiratnya kita juga susah. Ya. Kan karena kalau dipikir mendingan kan, ya udah dah, nggak apa-apa dah di sini, yang penting jadi orang kaya, entar di sana masuk neraka nggak apa-apa. Kalau kita kan kebalikan, udah di dunianya susah, di akhiratnya takutnya nambah susah. Kalau ada orang di dunianya kaya, ntar di akhiratnya masuk neraka, itu aja kagak mau orang. Ya, pengennya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya enak, di akhiratnya enak. Ini kita di dunia udah susah, ibadahnya males, berarti nanti di akhiratnya takutnya juga susah. Nasallallahu al-afiyah. Nah, makanya tadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita enggak termasuk hamba-hamba Allah yang enggak taat, ya, yang malas taat. Terakhir, qala Sahal. Nah, ini ya tandanya orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Alamatu hubbillahi hubbul Quran. Tandanya seorang hamba ini nih, tadi dia rajin ibadah. Terus kata Imam Ghazali juga tadi dia orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka dia akan masuk dalam surga. Ada tandanya. Tandanya kita cinta kepada Allah apa? Hubbul Quran. Pertama, kita cinta sama Al-Quran. Ini jarang nih sekarang nih yang baca Quran kali ini. Ya, sekarang Quran tuh kalau bukan bulan Ramadan kadang ditinggalin. Nah, kita jangan. Ya, kita jangan tinggalin Al-Quran. Kalau bisa kita baca Al-Quran, bukan kalau bisa sih, kalau bisa Allahumma paksain. Ya, Allahumma paksain, aneh tiap hari harus baca Al-Quran 1 lembar minimal. Ini tanda cinta pertama kita sama Allah. Kalau kita memang cinta kepada Allah, kita harus cinta juga sama Al-Quran. Sehari jangan sampai lepas dari 1 lembar minimal. Ya, paksain. Kalau nggak dipaksain kagak bisa dah. Bahkan dikatakan apalagi zaman sekarang nih, ya, zaman yang luar biasa, kalau kita tinggalin Al-Quran maka ditakutkan nanti kita bakalan terbawa dengan zaman. Begitu juga anak kita. Kita niatin dengan kita baca Al-Quran, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Ya, karena nih Al-Quran sumber dari semuanya. Ya, hadis semuanya ada di Al-Quran. Obat, sifat, kesembuhan ada di Al-Quran. Zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Cuman sekarang jarang kita baca. Ya, kalau bisa kita baca. Ya, tiap baca. Kalau Allahumma paksain, ya, tiap hari kita baca Al-Quran sebanyak 1 lembar. Kemudian wa alamatu hubbihima, dan tanda kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, hubbun Nabi. Kita cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita udah cinta sama Nabi Muhammad, pasti kita cinta Al-Quran. Ya, kalau cinta kepada Nabi Muhammad, pasti kita cinta kepada Allah. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam, tanda kita cinta kepada Nabi maka adalah hubbus sunnah. Kita cinta sama sunnah. Kalau kita cinta sama Nabi, jalanin sunnah-sunnahnya, rawatib, ya, yang kita kemarin udah mungkin pernah bahas tuh, qobliyah, ba'diyah kita kerjain, duha, tahajud, ya, yang bisa kita kerjain dari sunnah-sunnah itu kita kerjain. Nah, bukan cuma sholat aja, sunnah-sunnah yang lain juga kalau kita tahu, kan kita udah belajar sama guru-guru kita, oh ini ada sunnahnya Rasulullah begini, kita kerjain. Ya, biar ilmu kita jadi ilmu yang manfaat. Wa alamatu hubbiha, dan tanda kita cinta kepada sunnahnya Nabi Muhammad, hubbul akhirah.
Tandanya kita cinta kepada sunnahnya Nabi Muhammad, maka kita cinta kepada akhirat. Jangan benci sama akhirat. Ya, maksudnya apa benci sama akhirat? Kayaknya kita nggak bakalan mati. Udah, aneh di dunia aja, ntar akhirat ntar aja dah. Nah, berarti itu kita nggak cinta sama akhirat. Padahal kita mau kagak mau bakalan datang ke akhirat. Ya, ada gak orang yang selamanya di dunia? Ada yang umurnya berapa ratus tahun lagi tetap aja dia bakalan meninggal. Di zamannya Nabi Nuh itu umurnya sampai 1000 tahun, tapi tetap juga bakalan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernafas itu bakalan meninggal, bakalan mati. Wa alamatu hubbiha bughdud dunya. Tanda cinta kepada akhirat, dia enggak cinta dunia. Artinya, wa alamatu bughdiha, tanda orang enggak suka sama dunia, alla ya'khudha minha illa zadan wa bulghatan ilal akhirah. Bukan berarti orang benci sama dunia itu dia enggak ngapa-ngapain, dia cuman apa namanya, zikiran aja, enggak ya. Justru dia kerja, tapi dia mengambil dari dunia itu zadan, sebagai bekal buat akhirat. Wa bulghatan ilal akhir. Dijadiin keduniaannya dia buat bekal nanti di akhirat. Dia kerja karena Allah. Ya Allah, ane kerja niat buat ibadah. Ya Allah, ane usaha niat buat ibadah. Ya Allah, ane pokoknya yang kelihatannya dunia itu dia niatin buat ibadah. Maka kalau begitu dia berarti orang yang cinta kepada akhirat. Ya, kelihatannya dunia nih, kelihatannya dia usaha dunia mulu, enggak, Anda niatin buat akhirat. Buat apa? Buat keluarganya, buat mungkin nanti bantu orang yang enggak punya, ya, buat manfaat buat orang-orang muslim. Maka keduniaannya itu menjadi bekal buat nanti di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini adalah tempat bercocok tanamnya kita, nanti kita bakalan petik hasilnya yang nanti adalah di akhirat. Nah, berarti urutannya seperti ini. Kita pertama ngambil dunia buat bekal di akhirat. Nah, tanda ini berarti kita udah cinta sama akhirat. Ya. Proses awalnya berarti kita jadikan semua amal ibadah, amal kita di dunia itu semuanya buat ibadah. Kalau kita udah jadiin semua yang kita lakukan di dunia ini buat ibadah, berarti kita cinta kepada akhirat. Udah otomatis kalau kita cinta sama akhirat, kita bakalan tambah, bukan cuma wajib-wajib aja, ya. Bukan kita cuma yang wajib-wajib aja kita kerjain, tapi sunnah-sunnahnya juga kita kerjain, karena kita cinta sama akhirat, biar bekal kita banyak di akhirat. Nah, kalau udah kita jalanin sunnah-sunnahnya, maka otomatis nanti insya Allah kita bakalan dicintain oleh Nabi Muhammad. Ya, kita bakalan dicintain oleh Nabi Muhammad. Man taqarraba ilayya bin nawafil, apa namanya, siapa orang yang mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah bakalan cinta kepada dia. Kalau udah kita dicintai sama Nabi Muhammad, udah pasti Allah juga cinta kepada kita. Nah, mungkin ini faedah-faedah yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dia bakalan dapat surga, dan yang maksiat kepada Allah dia bakalan masuk neraka. Dan kita ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah, bukan karena yang lainnya, biar nanti semoga kita dengan ibadah itu, dengan keikhlasan itu, kita bisa istiqomah, kita enggak angin-anginan lagi dah, iya, lagi anginnya ke sini kita begini, enggak, tapi kita tetap lurus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan sampai rezeki kita, ya, jangan sampai sebab rezeki kita enggak taat kepada Allah, ya, kita tinggalin Allah, jangan. Yang keempat, terakhir, kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta Quran, kita cinta Nabi, kita cinta sunnah, kita cinta akhirat, dan kita jadiin dunia ini untuk bekal kita nanti di akhirat.
Nah, mudah-mudahan ya, pelajaran yang kita baca hari ini bisa mendapatkan bisa dipahami dan bisa menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Ya, ada pertanyaan? Bismillah. Ayo, Umar. Ya. Pembukaan. Ibadah ikhlas. Ya. Apakah bisa kita tahu orang ikhlas ibadah itu? Tahu orang. Oh. Mengetahui orang ikhlas atau enggak? Nah. Kalau kita mau mengetahui orang itu ikhlas atau enggak, susah ya. Nah, karena memang ikhlas itu adanya di dalam hati. Dan memang kita enggak diperintahkan untuk ngurusin manusia. Misal, untuk orang kagak ikhlas tuh, apa namanya, ibadahnya dia kagak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Iya, orang pas lagi ada orang dia ibadahnya dilama-lamain. Kalau nggak ada orang cepet banget ibadahnya, udah kayak capung katanya, kayak capung cebok misalnya. Ya, berarti dia ibadahnya kagak ikhlas. Enggak. Kita nggak diperintahkan untuk menilai manusia, enggak. Yang kita diperintahkan adalah untuk menilai diri kita. Bahkan kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kata beliau, idza ishtaghalun nas idza ishtaghalan nasu bi uyubil nas, ya, atau kama qala fashtagil bi uyubi nafsik. Kalau seandainya orang di zaman, kalau udah ada satu zaman yang sibuk dengan aibnya orang, maka kalian jangan ikut-ikutan. Mendingan kalian sibuk dengan aib sendiri. Iya, artinya kalau urusan orang kita husnudzon aja udah sama dia. Dia masya Allah nih orangnya ikhlas. Nah, gitu. Mau apa yang dilakuin, tapi kalau buat kita, ya Allah, aneh ikhlas susah banget ya. Sholat aja aneh mesti digebrak-gebrak dulu misalkan. Sholat aja aneh harus disuruh-suruh dulu misalkan. Taklim aja aneh harus disuruh-suruh dulu. Oh, aneh kapan mau bergerak sendiri ya? Nah, itu buat diri kita. Kapan aneh buat ikhlasnya? Tapi kalau buat orang lain, udah kita dianjurin buat baik sangka, ya. Wah, itu masya Allah tuh di taklimnya nggak pernah putus tuh orang ikhlas tuh, gitu. Ya, ibadahnya rajin dia berarti ikhlas. Ya, jadi kita nggak bisa nilai seseorang itu ikhlas atau enggak. Iya, keikhlasan itu yang nilai hanyalah Allah. Gitu. Iya, itu kita nggak bisa nilai ikhlas atau enggak bisa. Nah, ada lagi? Ayo, salam. Oh iya. Sah sholatnya. Jadi memang was-was itu namanya ya. Nah, makanya kita kalau sebelum sholat itu dianjurkan baca surat An-Nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang iya ada lagi. Iya. Sama. Itu dia yang kelas kita itu memang begitu. Belum bisa. Jadi kelas-kelas apa namanya ibadah kita memang ya kalau dibilang kalau bahasa kasarnya buat kewajiban doang. Kalau nilainya itu memang kayaknya belum ada gitu. Makanya jangan apa namanya bangga dengan ibadah. Ya, karena kalau kita lihat tadi sholat kita tuh lagi sholat bayangin nih. Nah, tapi itu sah atau enggak sah? Enggak sampai ngebatalin sholat. Cuman memang nilai sholatnya itu kurang. Kalau para sahabat Nabi
yang ada ceritanya tuh pas lagi ketusuk tombak, ya, ketusuk panah habis lagi perang. Kan dulu nggak ada operasi buat nyabutnya, masih nempel misalkan panah di sini. Kan nggak ada bius dulu kan. Itu kata para sahabat, kalau seandainya kamu mau nyabut apa ini namanya panah, kan kalau udah nancep, kalau dicabut lagi kan ngikut tuh daging ya, kan panah begitu kan. Dia nancep pasti kalau dicabut lumayan, tombak apa lagi ya. Kata para sahabat, kalau kamu mau cabut ini nih panah sama tombak saya, biarin saya sholat dulu. Para sahabat kalau udah sholat, udah nggak ngerasain apa-apa. Pas lagi takbir Allahu Akbar, sholat ini dicabut itu nggak berasa. Sampai pas udah salam, udah dicabut tuh tombak sama panah, udah kalau berasa. Kalau kita nyamuk dikit aja berasa ya, udah nyamuk. Kenapa ya? Karena sholat kita enggak khusyuk. Kalau kata orang-orang soleh, isna'u kulla syai', ente lakuin apa aja. Kalau lagi aneh sholat, terserah ente mau ngelakuin apa aja, nggak bakalan pengaruh buatannya, karena udah istighraq, udah apa namanya, udah khusyuk sama Allah, yang lain kagak dipeduliin gitu. Ya, nah itu tingkatan orang-orang yang luar biasa. Kalau tingkatan kita yang masih ada begitu, pikiran begitu, ya memang ibadah kita begitu. Caranya gimana ya? Pas lagi ada begitu-begitu, astagfirullah dalam hati, astagfirullah, anda lagi sholat nih. Nah, kita harus sadar lagi, anda lagi sholat, baca lagi, baca yang kita baca, ya baca yang dianjurin dalam sholat. Itu. Nah, kalau sholat kita gara-gara gitu nggak sah mulu sholat kita. Sholat lagi, kalau nggak sah kan berarti harus sholat lagi. Ya, sholat kita tetap sah, cuman pahalanya, nilainya memang nggak seperti orang-orang yang khusyuk. Tapi buat ngegugurin kewajiban kita udah digugur. Dan kita berusaha, buat khusyuk, biar jangan ada begitu tuh. Kita baca surat An-Nas, udah baca surat An-Nas masih begitu juga, ya memang kita kebanyakan berarti. Was-wasnya kebanyakan. Terus nanti kita latih, mudah-mudahan nanti hilang. Gitu ya. Nah, ntar terakhir. Tanya Pak Hadi. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia nih. Yang tadi kita katakan, kalau kita cinta kepada Allah, maka kita cinta kepada Al-Quran, tandanya. Terus sekarang pertanyaannya gimana? Tadi belum kita bahas ya. Pertanyaannya ya, kalau seandainya saya pengen baca Quran, tapi bacaan kita masih kurang bagus, masih kurang bener lah, nggak tahu ilmunya, masih terbata-bata, itu gimana? Satu syaratnya, boleh kita baca seperti itu, cuman ada satu syarat. Apa syaratnya? Belajar. Kita harus masih tetap belajar. Ambil guru, cari ustadz. Kalau baca Al-Quran doang, insya Allah bisa ada, yang nggak usah guru yang tinggi-tinggi juga. Teman-teman kita kadang yang udah bisa baca Quran, tanya, ya, pas lagi habis sholat misalkan nih, kita baca sama dia 1 ayat, 2 ayat, kan ntar tahu tuh salah benernya. Nah, selama kita masih belajar, maka insya Allah bacaan kita yang salah-salah dimaafin. Jangan cuman keenakan kita baca sendiri aja, tapi kita nggak sambil dikoreksi, ya. Nah, jadi ngambil ustadz nggak harus kita, teman-teman kita aja. Tapi lebih bagus lagi tadi yang akan kita khusyuk nih, bener-bener mau belajar Al-Quran, kita dalemin lagi. Nah, itu lebih bagus. Nah, boleh ya, boleh kita baca Al-Quran walaupun kita belum benar semuanya, tapi syaratnya kita harus masih belajar, dan kita niatin. Nah, kita niatin ketika kita baca, ya Allah, Anda niatin buat ngelancarin nih, ya, maafin dah yang salah-salahnya itu, buat ngelancarin, ya. Nah, ntar pas lagi ada teman kita baca 1 ayat, 2 ayat, benar kan nih bacaannya nih? Oh benar. Ntar ada yang begini, takut tambah lagi kan tuh pengetahuan kita, ilmu kita nambah lagi. Kita baca lagi, kita praktekin lagi, gitu.
ya Pak? Nah, jadi harus, bukan berarti boleh begitu aja kita baca, tapi kita harus sambil belajar, ya, karena kalau kita nggak belajar kita nggak tahu kesalahannya, ya ntar keenakan. Nah, ntar kalau kagak belajar yang ngajarin ntar setan, nah ngerasa bener sendiri ntar, iya kan? Pas lagi dibenerin salah tuh bacaannya tuh, salah begini gue baca, nggak belajar dia. Kata Imam Ghazali, an-nasihah sahlah wa syaklu qabulha. Nasihat tuh gampang kita nasihatin orang, cuman kadang kita nerima nasihatnya susah. Iya, kalau kita udah ngerasa bener ini baca Quran nih, dari dulu aneh baca begini, iya bacanya sendiri, nggak baca sama orang, jadi ngerasa bener terus. Nggak ada yang nyalahin, apalagi ini nama setan ya kan. Bacaan itu bagus nih pakai lagu-lagu, nggak tahu ini salah panjang pendeknya misalkan, salah hurufnya. Maka solusinya kita harus baca sama orang, seayat dua ayat biar kita tambah. Nggak usah malu, ya jangan malu. Oh ini udah tua Set. Ya. Tadi kemarin kan kita udah bilang, nambah tua kita nambah disayang. Apalagi udah masih tua-tua kita masih belajar, disayang lagi sama Allah. Biasanya kan anak kecil, anak muda yang belajar, ini orang udah tua masih belajar, nah berarti Allah nambah sayang sama dia. Udah telat umurannya, masih baca Quran, masih belajar Al-Quran aja ya bagus, nggak apa-apa terus. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Ya, carilah ilmu itu dari masih bayi sampai ke liang lahat. Sampai kuburan baru kelar tuh nuntut ilmu. Tapi kalau walaupun kita udah sepuh, apa-apa belajar. Dengan harapan juga nanti ketika kita belajar, kita termasuk man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa orang yang dia dalam masa belajar, maka dia termasuk di dalam fi sabilillah, di dalam jihad kepada Allah. Ketika kita meninggal, kita masih belajar, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati syahid. Itu yang kita harapin, ya, meninggal dalam keadaan belajar, talabul ilmi, ya, maka kita termasuk mati syahid. Syahidnya syahid akhirat, dapat pahala syahid akhirat. Jadi Pak, nah, jadi kita jangan malu buat belajar Al-Quran, dan kita harus baca Al-Quran. Nah, ada lagi? Ayo Pak Herman, Pak Hadi, yang belakang Pak Yogi, Pak Yogi. Ayo Yogi. Saya pernah dengar drama. Ini mengharapkan pada orang kaya sepertiga agama akan hilang. Apa namanya? Man tawadhu'a. Hadisnya, man tawadhu'a li dhaniyyin faqad dhahaba thuluthu dini. Siapa orang yang tawadhu, yang ngerendah, yang nunduk sama orang kaya, maka sepertiga agamanya dia hilang. Maksudnya apa? Dia deketin terus orang kaya, ya, sampai misalkan dia disuruh apa aja mau, sampai disuruh buat maksiat sama Allah juga mau, ngedeketinnya karena kekayaannya. Kalau udah begitu kan gampang disetir ntar. Jangankan orang biasa, orang yang berilmu aja kadang, iya. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kita baca kitabnya Imam Ghazali itu masya Allah, kalau ada orang alim, ya, kalau ada orang alim deketin pejabat, deketin orang kaya, kata beliau, ittahimhu annahu lis, katanya, udah bisa dikatakan dia sebagai pencuri gitu. Kan kalau orang alim itu harusnya, kan tadi dia harusnya mengingatkan orang lain buat nggak cinta sama dunia, iya, buat biasa aja sama dunia. Tapi dia sendiri malah maruk sama dunia, iya. Orang alim aja kadang kalau enggak ada rasa takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah,
itu banyak yang disetir sama orang. Nah, iya. Saat boleh gak? Aneh kagak sholat. Udah nggak apa-apa dah. Yang penting ente sedekah aja misalkan. Padahal sholat wajib. Ente kan orang kaya. Udah ibadah ente sedekah aja, nggak usah sholat. Misalkan. Pakai dalil-dalil dah misalkan. Nah ini berarti dia nunduk sama orang kaya karena kekayaannya. Sehingga hilang dah tuh ilmunya, dia hilang, nggak dipakai sama dia. Ya. Berarti kita nggak boleh dong deket-deket sama orang kaya. Bukan kagak boleh, deket sama siapa aja. Tapi tadi dekatnya kita sama orang, ya itu karena Allah, bukan karena kekayaannya. Iya. Nih logikanya sekarang gini. Orang kaya aja kita mau deketin. Masa Allah yang maha kaya kita nggak mau deketin? Iya. Kayaan mana dia sama Allah? Sekaya-kayanya orang di dunia ini, kekayaan mana sama Allah? Kenapa kita caper sama orang kaya, tapi kita nggak pernah caper sama Allah? Iya, ini orang kaya enak nih, ada deketin dia nih, biar aneh gampang urusanannya. Kalau ada deket sama dia nih, urusanannya gampang. Yang ngatur urusan semuanya siapa? Kalau Allah idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kenapa kita nggak mau deketin sama Allah? Iya, iya memang itu wasilah, Cuman kalau kita dekat sama orang karena tadi itu, karena itunya, kadang kita itu dia nggak gampang. Kalau memang dia disuruh sama dia yang bagus-bagus ya alhamdulillah. Tapi kalau pas lagi disuruh sama dia buat maksiat, gitu ya. Jadi siapa orang yang dekat sama orang kaya karena kekayaannya, ada tambahannya berarti karena kekayaannya, maka sepertiga agamanya dia bakalan hilang. Dan sekarang udah banyak kejadian ya, orang yang banyak ilmunya karena dekat sama ini, ilmunya gak dipakai. Nasallallahu alaihi ya. Justru harusnya orang yang banyak ilmunya nasihatin orang kaya, dekat sama orang kaya buat dinasehatin gitu ya. Jadi dekatnya kita sama orang karena Allah. Ada lagi? Ya. Kalau kita baca Al-Quran sama cepat itu kan nggak kalau pakai akadnya panjangnya boleh kan? Oh tadarus. Ya tadarus itu. Jadi baca Quran itu kalau yang cepat ya. Kalau yang ngerti memang tuh kadang dia cepat, cuman memang panjang pendeknya tetap diperhatiin sama dia. Tapi nggak pakai semua kan? Iya, nah ini dia tingkatan kita tuh kadang beda. Yang kita tahu kan misalkan ada panjang pendeknya yang harus 5 harokat, ya. Tapi nggak harus 5 harokat, ada yang bilang 2,5 harokat. Ya, makanya bacanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ada yang baca panjang gitu. Yang biasa, hukum biasanya memang itu ada yang 5 harokat. Tapi ada pendapat yang enggak seperti itu. Nah, gitu. Ya, jadi ketika kita lihat orang saat ini kayaknya dia hafal Al-Quran tapi bacaannya cepet banget sih. Iya. Beda. Gambarannya gini. Ada anak TK sama anak kuliahan. Kalau anak TK-nya kan bacanya pelan-pelan, budi pergi ke dieja dulu sama dia, ke dieja sama dia kan. Tapi kalau orang kuliahan ya dia baca aja dia. Ibaratnya kita yang baru bisa baca Quran begitu, kita bacanya lambat kayaknya, itu dia. Jangan sampai kita ngerasa kita yang bener. Iya kan? Nih kita baru belajar, kita ngerasa kita yang benar lagi, itu bacanya cepet banget, salah tuh, gue yang benar. Nah, lu mesti TK. Kalau di kan bahasa kasarnya kata dia lu masih TK dah, udah nggak usah ikut campur dah. Aneh udah belajar. Iya. Nah, jadi nggak harus baca Quran. Ketika kita ngelihat orang baca Qurannya cepet, bukan berarti dia banyak salahnya.
insya Allah dia udah punya ilmunya. Yang tadinya 5 harokat, yang tadinya 6 harokat, boleh dibaca 2,5 harokat panjangnya, ya, sehingga bacaannya walaupun cepat tapi dia tetap menjaga hukum-hukumnya, hukum-hukum tajwidnya, gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita ngeliat orang baca Qurannya cepat, udah begitu, husnudzon, ya. Oh, kecuali benar-benar salah, baru, ya. Yang tadinya pendek dipanjangin, misalkan, nah, baru nggak boleh, ya. Berarti dia nggak paham, gitu. Nah, ada lagi? Kelas ya, udah deh. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, mendekatkan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga bisa menjadi sebab untuk diampunkannya dosa-dosa kita, untuk diampunkannya kesalahan-kesalahan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama wa aslafun salihun dakirat al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca zikir Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Bersih. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an, kulla yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman, al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanuka al-qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-asrafna fatub alaina taubat taghsil min auba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma'. Amin.
نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.